yang berdiri karena sebentar lagi setelah Ibu Risma. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35, salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini kita berada di jembatan Sawunggaling Surabaya yang hari ini rencananya akan diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi, kemudian nanti didampingi oleh Menteri Sosial Bu Risma yang akan meresmikan secara langsung atau potong pita untuk membuka jembatan Sawunggaling yang nantinya tentu ini akan jadi ikon Surabaya yang baru. Oke, langsung saja kita saksikan. Oke lur, di sini kita bisa lihat view kota Surabaya yang berada di pusat kota Surabaya ya jembatan ini. Sana ada gedung, ada terminal, ini ada Sungai Kalimas. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama meresmikan jembatan Sawunggaling dan terminal intermoda Joyoboyo. Sejarah tidak mungkin kita lupakan karena beliau yang hadir pada sore hari ini yang kita banggakan Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini adalah menggagas bagaimana jembatan Sawunggaling ini terkoneksi dengan terminal intermoda Joyoboyo dan terkoneksi lagi dengan kebun binatang Surabaya. Sehingga saya berharap ke depan ketika ini sudah terbangun semuanya, maka pergerakan kota ekonomi kota Surabaya, pergerakan UMKM-nya kota Surabaya bisa terus bergerak menjadi pergerakan ekonomi yang hebat di kota Surabaya, wabil khususnya di daerah Wonokromo ini. Insya Allah dengan terbentuknya terminal intermoda Joyoboyo, maka ke depan ketika COVID-19 ini bisa hilang dari kota Surabaya, dan kita doa bersama karena pada bulan Ramadan ini adalah doa-doanya yang mustajabah. Karena itu saya berharap dan mohon doa kepada seluruh warga Surabaya. Mari kita berdoa kepada Gusti Allah sehingga Surabaya bisa dilepaskan dan dijauhkan dari COVID-19. Karena nanti insya Allah setelah itu hilang seluruh dan semua parkir yang ada di kebun binatang Surabaya, banyak wisatawan yang datang ke kota Surabaya, ke kebun binatang Surabaya, maka itu bisa ditarik semuanya untuk parkir di terminal intermoda Joyoboyo. Sehingga ke depannya seluruh yang ada area di kebun binatang Surabaya lebih nyaman digunakan oleh warga Surabaya dan wisatawan yang akan masuk di kota Surabaya ke kebun binatang Surabaya. Semoga dengan peresmian jembatan Sawunggaling dan terminal intermoda Joyoboyo ini, insya Allah akan dicatat menjadi amal kebaikan, dan semoga dengan diresmikannya ini maka bisa bermanfaat buat warga Surabaya dan bisa meningkatkan UMKM-nya kota Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma hari ini MT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Pak Wali dan seluruh warga Surabaya yang mengundang saya, karena sebetulnya rencananya kemarin terus Jumat, ternyata saya harus menghadiri acara Jumat, jadi balik lagi. Rebu, Kemis saya di sini balik, terus Kemis balik, Jumat lagi ke sini. Jadi wirawiri. Tapi ini kota yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur bersama, karena kemarin di mana seluruh daerah terkena musibah, hampir seluruhnya. Saya jalan mulai Kerawang, Bekasi, sampai ke Sumedang, Pekalongan, kemudian Semarang. Jadi saya jalan, Pak, Bapak Ibu sekalian, saya jalan. Saya pagi tetap kerja, sorenya saya mengunjungi Bu Ganis, monggo Pak Kapolres Tanjung Perak. Kemudian jam 3 pagi atau jam 4 pagi saya baru nyampe, langsung jam 6-nya kerja. Begitu terus sampai 1 minggu saya tidur di mobil. Dan karena itu warga Surabaya harus dan seluruhnya harus tetap menjaga kualitas lingkungan ini. Karena sekali lagi saya sangat percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah dampak dari global warming yang terjadi karena kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terus terang dulu ide jembatan ini adalah untuk mensupport terminal antar moda. Saat itu kita akan membuat sistem antar moda, di mana saat itu ada tram dan sebagainya. Tapi insya Allah mestinya bisa dibangun, tapi nggak punya duit ya karena COVID. Tapi itu seluruh Indonesia, nggak usah kecil hati, seluruh dunia bahkan itu terjadi. Jadi nggak usah kecil hati. Besok pagi saya akan datang ke Wonogiri, ke salah satu korban dari Nanggala, karena kemarin tidak bisa hadir. Kemudian Senin paginya saya diajak Pak Menko PMK untuk ke NTT, Pak. Ke NTT lagi, karena di NTT hampir semua pulau kena. Saya yang memang berkunjung di tempat ini, saya ngikut. Jadi kurang lebih pulang hari Rebo, Senin berangkat, Rebo pagi pulang. Dan kemudian saya ingin sampaikan, jadi kemarin Pak Erick Thohir WA saya masih di kantor jam 12. Beliaunya nyampaikan, Bu, saya di Jogja melihat UMKM ini ngeri sekali juga, Bu, ya. Saya sampaikan, Pak Erick pergi ke Pak Erick. Jadi Pak Erick pergi ke Pak Erick ke Surabaya melihat UMKM Surabaya, di mana UMKM Surabaya bahkan ada yang naik 200% saat pandemi. Jadi beberapa di antaranya ada yang nggak turun. Jadi mereka mengakui, karena Menteri Bappenas menyampaikan kepada saya setelah saya presentasi waktu rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Menteri Bappenas menyampaikan, Bu, kami mau ambil case Surabaya untuk dijadikan case nasional untuk penanganan UMKM. Jadi karena itu kenapa saya sampaikan, ya memang harus warga Surabaya ini sangat cerdas, sehingga kemudian bisa di antara kesulitan-kesulitan bisa bertahan, bahkan bisa survive melebihi biasanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Demikian pula masalah pengelolaan lingkungan. Saya pikir Surabaya jauh lebih maju, karena itu mari terus kita jaga, karena semakin lama ramalannya akan semakin berat kondisi global warming itu. Karena saya juga sempat ketakutan, sempat saya fitcon dengan para kepala dinas sepanjang di Laut Jawa sisi selatan dan sampai ke Sumatera.
untuk antisipasi yang ramalan gempa 8,7 skala Richter yang akan menimbulkan dampak tsunami 20 meter. Jadi karena itu mari kita jaga terus lingkungan kita, dan sekali lagi kita jaga protokol kita, mudah-mudahan nggak disempret ini karena kerumunan. Ya, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih undangannya. Saya rutin Pak masih kesini karena saya harus masih terapi kaki saya. Jadi kalau habis jalan diterapi lagi karena ampun ya, saya mudah-mudahan berhentilah, tidak terjadi apapun, tapi kita harus tetap waspada karena memang kondisinya seperti itu. Jadi cirinya adalah gempa kecil-kecil itu sebetulnya terjadi di Aceh, gempa kecil-kecil kemudian menimbulkan gempa besar. Nah, nanti mungkin juga saya minta tolong kalau ada laut surut di sepanjang pantai itu harus mengerti bahwa itu bukan keenakan karena kemudian ikannya keluar, tapi itu adalah tanda bahaya. Mungkin bisa disosialisasi. Saya telepon khusus ke Pak Eri. Tolong itu disosialisasikan, jangan sampai warga tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda dari adanya tsunami. Saya kira seperti itu. Saya pikir di tengah kesulitan pasti Allah memberikan jalan. Jadi semua memang kita berada di ring of fire, jadi megatrust yang impactnya sangat terasa di sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Menteri Sosial Republik Indonesia, Wali Kota Surabaya, menggunting untayan melati, kami minta tolong rekan-rekan sekalian, kursi untuk disterilkan, dipinggirkan, minta tolong bantuan rekan-rekan Linmas, Satpol PP, dan kami beritahukan kepada seluruh undangan yang berdiri, karena sebentar lagi setelah Ibu Risma dan Bapak Erik menggunting untayan melati, Oke lor, itu tadi adalah peresmian jembatan Sawunggaling, yakni potong pita ya, Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi. Semoga jembatan ini nantinya bisa menjadi ikon dan menambah perekonomian kota Surabaya. Oke, ya wes, salam satu nyali, wani.